saya akan berbicara tentang mengenal Allah dari peraturan-peraturannya. Saya akan bersama-sama melihat dengan saudara tentang peraturan. Di dalam kitab Taurat, ya kitab Taurat itu ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu selain ada hukum, ada peraturan. Hukum jelas. 10 hukum Allah, kemudian ada hukum-hukum yang lain. Bagaimana orang itu kalau berbuat ini harus bagaimana buat, itu kan hukum. Tapi ada peraturan. Dan Raja Daud dia berkata, aku mau mempelajari peraturan-peraturanmu. Dalam bahasa asli dipakai kata pikut, itu artinya instruksi, artinya adalah peraturan. Jadi peraturan-peraturan Allah itu luar biasa. Dan dari peraturan-peraturan itu kita bisa mempelajari siapa Allah kita. Mari pertama-tama kita baca saja Bilangan 10 ayat 28. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Di dalam perikop ini kita mempelajari bagaimana ketika bangsa Israel itu berangkat. Kita tahu selama 40 tahun di padang gurun ada saatnya mereka berkemah, ada saatnya mereka berjalan atau berangkat. Nah ketika berangkat dikatakan oleh kitab Bilangan Allah mengatur keberangkatan itu. Jadi dimulai dari 3 suku yang berkemah di sebelah timur, kemudian disusul dengan Bani Gerson dan Bani Merari. Gerson dan Merari ini adalah keturunan dari suku Lewi. Mereka yang bertanggung jawab mengangkat peralatan kemah, layar-layar, tiang-tiang, dan seterusnya. Kemudian setelah itu diikuti dengan 3 suku yang berkemah di sebelah selatan. Kemudian diikuti oleh Bani Kehat. Bani Kehat ini juga adalah keturunan Lewi, tapi mereka yang bertanggung jawab untuk membawa benda-benda suci. Seperti tabut, mezbah, pokok benda-benda yang suci itu diusung oleh Bani Kehat. Setelah itu 3 suku yang berkemah di sebelah barat dan kemudian 3 suku yang berkemah di sebelah utara. Nah inilah aturan keberangkatan bangsa Israel. Saudara lihat, ini semua diatur bukan oleh Musa, tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan yang memberitahu begini kamu kalau berangkat. Nah ini adalah salah satu dari peraturan yang kita bisa pelajari di dalam kitab Taurat. Masih banyak peraturan-peraturan yang lain. Mereka berkemah pun diatur. Mana yang di utara, mana yang di barat, mana yang di timur, mana yang di selatan. Semua diatur oleh Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa simpulkan dari semuanya ini? Bahwa Allah itu Allah yang beraturan. Allah kita bukan Allah yang semrawut. Allah adalah Allah yang punya aturan. Allah adalah Allah yang senang kepada hal-hal yang teratur. Ini yang saya bisa simpulkan, saudara-saudara. So itu semua diatur. Kalau saudara membaca, saudara bisa pelajari itu. Semua bangsa Israel itu diatur, nggak seenaknya mereka. Ya, semua itu diatur oleh Tuhan. Allah kita adalah Allah yang teratur. Allah yang suka bekerja secara teratur. Tertata, tersusun. Kita baca 2 ayat ini. Ini ayat perjanjian baru. 1 Korintus 14 ayat 33, Allah adalah Allah yang suka akan ketertiban, Ia bukan Allah yang suka kepada kekacauan. Ayat 40, tetapi semuanya harus dilakukan dengan baik dan teratur, bukan acak-acakan, saudara-saudara. Dan itu tercermin dalam setiap perbuatan Allah. Salah satunya, saudara lihat ayat ini. Bagaimana Tuhan Yesus waktu melayani, dia pun melayani dengan teratur. Setelah Yohanes ditangkap, setelah Yohanes dipenjara, baru Tuhan Yesus muncul. Jadi ini memberitahu kepada kita bagaimana ordernya itu. Ada keteraturan. Roh Kudus yang di dalam kita adalah Roh Kudus yang teratur. Amin. Saya juga diingatkan perumpamaan Tuhan Yesus tentang rumah yang tadinya dihuni oleh kuasa kegelapan. Lalu ketika kuasa itu pergi, maka rumah itu dibenahi menjadi teratur. Hanya cuma sayang rumah itu dikatakan ditinggalkan kosong. Sehingga dikatakan kuasa kegelapan itu mengajak temannya masuk lagi. Tapi kita melihat saudara-saudara bagaimana Allah itu teratur dalam bekerja. Punya tatanan. Nah saudara sampai di sini, saya akan membawa saudara untuk melihat sejenak kepada rumah tangga. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, rumah tangga itu ada hierarki.
ada keteraturan. Kalau dalam hal yang lain aja teratur, apalagi rumah tangga yang begitu penting, saya percaya pasti ada aturannya. Dan aturan itu juga sudah ditulis oleh Allah di dalam 1 Korintus 11 ayat 3, 8, dan 9. Inilah yang dikatakan hierarki. Saya selalu sampaikan ini kepada pasangan-pasangan yang mau menikah. Harus mengerti hierarki ini. Ini penting saudara. Baik kepada yang mau menikah maupun yang sudah menikah, kita diingatkan lagi betapa pentingnya kita menghormati hierarki ini. Ketika hierarki ini terbalik, rusak semuanya. Coba saudara bayangkan ketika Kristus ada di atas Bapa, tidak mungkin. Memang itu tidak mungkin terjadi. Tapi kalau itu terjadi, betapa rusaknya semuanya. Jadi saudara perhatikan ini susunan ini. Ya di sini mungkin 80% adalah orang-orang yang hidup dalam hubungan rumah tangga suami istri. Ayo saudara kembalikan ini kepada proporsi yang benar. Allah Bapa, Kristus, suami, istri. Hierarki, keteraturan, tatanan. Jangan sampai ini dirusak. Karena masyarakat sekarang sudah kacau balau. Kenapa? Salah satunya karena rusak semua hierarki. Mereka tidak mau taat kepada hierarki. Tapi saya juga mau berpesan di sini kepada suami-suami. Ingat, bukan berarti karena Anda ditaruh di atas istri dalam hierarki rumah tangga ini, berarti Anda lebih hebat dari istri, Anda lebih diutamakan. Tidak, suami istri itu sejajar di hadapan Tuhan. Sama penting, Tuhan sama cinta. Hanya ketika masuk kepada hierarki, Tuhan harus memilih salah satu, bukan? Dan ayat Alkitab berkata Tuhan pilih suami, dan itu masuk akal. Karena dikatakan Adam yang lebih dahulu diciptakan baru Hawa. Dan dikatakan yang membawa manusia jatuh dalam dosa bukan Adam tetapi Hawa. Sebab itu dalam hierarki ini baik suami baik istri mereka punya tugas sendiri. Dan tugas ini jangan diabaikan. Apa tugas suami kepada istri? Mengasihi, melindungi, mengayomi. Sehingga istri merasa tenang, istri merasa aman. Bukan memanfaatkan, ingat. Ketika suami memanfaatkan istri itu saudara sudah melenceng dari tugas saudara. Suami-suami jangan egois, jangan memanfaatkan istrimu untuk kepentinganmu. Ini penting saudara. Saya sering kali bertanya kepada pasangan yang mau menikah, kenapa kok Tuhan pesan sama suami sama istri tidak sama? Kepada suami pesannya apa? Kasihilah istrimu, titik, tidak. Kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu. Kenapa? Karena suami itu mengasihi diri, alias egois. Ya itu nyata. Tapi kepada istri Tuhan tidak berpesan demikian. Karena mbojai. Mengapa mbojai? Karena istri pasti mengasihi suami. Tidak perlu dipesan sudah pasti. Tapi pada istri lain lagi. Pesannya adalah tunduklah, hormatilah suamimu. Nah ini tugas dari istri kepada suami. Menopang, menolong, menghormati. Menolong bukan merongrong. Saudara-saudara. Kalau kita bisa melakukan atau kita bisa menepati atau kita bisa mempraktekkan hal ini, saya yakin keluarga Anda pasti akan berbahagia dan diberkati Tuhan. Jadi ada hierarki, God of order. Allah adalah Allah yang teratur, Allah yang punya aturan, Allah yang punya tatanan. Allah tidak menghendaki kekacauan. Allah ingin semuanya berjalan dengan baik dan teratur. Kita harus perhatikan ini. Ini yang bisa kita pelajari dari peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Begitu luar biasa peraturan-peraturan itu saudara-saudara. Dan kita harus mengerti hal ini menandakan bahwa Allah itu teratur. Sampai hal yang kecil-kecil diatur oleh Tuhan. Bilangan pasal 3, 46 dan 50. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi. Ayat 50. Pada anak sulung Israel diambilnya perak itu 1.365 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Yang saya sampaikan ini hanya salah satu dari hitung-hitungan yang ada dalam Alkitab. Kalau saudara membaca dalam Alkitab itu banyak hitung-hitungan. Nah salah satunya diceritakan di sini. Bagi Allah dia punya peraturan bahwa setiap anak sulung dari orang Israel itu menjadi miliknya Allah. Mengapa demikian? Karena pada waktu Allah membinasakan anak sulung orang Mesir, Keluaran 12, ingat malam Paskah pertama, Keluaran 12, maka anak-anak sulung orang Israel semua diselamatkan.
Tidak ada satupun yang mati. Tapi Allah berkata, oleh sebab itu setiap anak sulung orang Israel itu milikku, kata Allah. Maksudnya milikku itu apa? Harus melayani Tuhan, menjadi miliknya Allah. Tetapi Allah tidak mengambil itu, tetapi dia memakai satu suku yang namanya suku Lewi untuk menggantikan anak-anak sulung ini. Sebab itu Allah berkata kepada Musa, coba kamu hitung anak sulung Israel ada berapa. Setelah dihitung semuanya dari semua suku, maka berjumlah 22.273. Kemudian Allah berfirman lagi, sekarang kamu hitung semua suku Lewi yang pria. Setelah dihitung, maka keluarlah angka 22.000. Berarti ada kekurangan berapa? 273. Dan itu tercatat, kita tadi sudah lihat. Masih kurang 273, lu gimana? Orang Lewinya udah habis, tidak apa-apa. Allah berkata, yang 273 ini harus ditebus dengan uang tebusan. Satu orang 5 sikal. Sehingga muncullah tadi ada jumlah 1.365 sikal perak. Kalau saudara perhatikan, bukan hanya di dalam ayat ini saja. Di dalam banyak ayat-ayat yang lain, saudara akan memperhatikan banyak sekali perhitungan-perhitungan yang muncul. Dan itu tepat, jumlahnya tepat, tidak lebih, tidak kurang. Semua angka-angka itu, kalau saudara bisa pelajari, semuanya tepat. Bukan hanya di sini, banyak peraturan-peraturan yang lain mencatat bagaimana angka-angka yang ditulis adalah angka-angka yang sangat tepat. Sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Allah kita adalah Allah yang detail. Begitu detailnya Allah, melebihi apa yang kita pikirkan. Kalau saudara mau coba mencatat, coba menghitung, sangat detail, sangat tepat, sangat persis. Kalau bicara tentang angka, tidak akan salah dalam Alkitab. Silakan saudara selidiki sendiri dalam kitab Taurat. Allah kita itu Allah yang detail. Ini yang membuka pikiran saya juga. Saya juga tidak nyangka Tuhan itu kok begitu detail. Terhadap bilangan, dia sangat detail, saudara-saudara. Nggak kurang 1, nggak kurang 2. Nggak lebih 1, nggak lebih 2. Jadi saudara-saudara, Tuhan kita itu detail. Terhadap kita juga detail. Tuhan itu mengenal anak-anaknya itu juga detail. Saya percaya bahwa ayat ini merupakan ayat nubuatan tentang gereja Tuhan. Bagaimana Tuhan mengenali gerejanya. Mengenali orang-orang yang lahir baru di dalam gerejanya. Dikatakan seorang demi seorang, one by one. Jadi Tuhan kalau menyapa kita bukan cuma menyapa, oh kalian. Tuhan tidak berkata demikian walaupun umatnya bermiliat-miliat, Tuhan tidak ngomong pada, oh Anda semua, tidak. Tapi Tuhan bisa mengenali pribadi lepas pribadi. Percaya kalau Tuhan itu kenal saudara dengan nama saudara, Tuhan detail kepada saudara dan saya. Bukan cuma pribadi kita, dia juga detail mengenali masalah persoalan saudara. Dia tahu sampai kepada hal-hal yang detail, karena dia adalah God of detail. Nah saudara, berbicara tentang detail, maka ada 2 aplikasi yang ingin saya sampaikan di sini. Bagaimana kita mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, marilah kita juga belajar untuk membaca firman itu dengan detail, saudara. Kadang-kadang kita membaca firman itu kita sambil lewat ya. Ya sudah tahu ceritanya kok. Tapi saya perhatikan, saya alami sendiri ketika kita mencoba untuk mempelajari firman itu, membaca firman itu dengan detail. Ayat demi ayat, kata demi kata, maka ada berkat-berkat tersendiri, saudara. Bahkan Tuhan Yesus ngomong, setiap titik, setiap koma, itu pasti digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Jadi ini salah satunya yang mengingatkan saya, ayo kita juga mulai belajar dalam kita membaca firman, kita membaca itu dengan detail. Jangan sambil lalu, jangan asal lewat saja. Karena saya percaya ada berkat-berkat yang luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, berbicara tentang jumlah, kita juga harus belajar detail. Dan bicara tentang milik Tuhan itu, Tuhan ingin kita juga detail. Karena bicara jumlah, Tuhan selalu detail. Tuhan tidak sembarang. So itu mari kita juga belajar ya dalam hal ini. Baik, saya akan lari terus kepada hal yang ketiga, yang terakhir. Kita baca saja ayat yang di atas, Keluaran 23:19. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Dan juga di bawah ada kata harus yang terbaik. Ini adalah 1-2 ayat dari sekian puluh ayat di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama.
yang berbicara tentang yang terbaik. Kalau saudara mau selidiki silakan. Saya sudah coba melihat hampir 100 ayat tercantum ada kata yang terbaik. Apa yang bisa saya simpulkan dari hal ini? Allah kita adalah Allah yang suka kepada yang terbaik. God of excellence. Excellent itu artinya yang bermutu tinggi, yang indah, yang sempurna. Saya pikir kita kalau diberi kesempatan, kita selalu akan memilih yang terbaik, bukan? Allah juga demikian. Dia selalu minta yang terbaik, bukan yang nomor 2, yang nomor 1. Berkat yang terbaik, berkat nomor 1. Dan itu tidak salah. Allah juga suka memberkati kita dengan berkat yang terbaik. Tapi jangan lupa, Allah juga minta yang terbaik, saudara. Anda mau berkat yang terbaik, beri yang terbaik. Amin. Anda mau minta berkat yang excellent, tidak memberi yang excellent, itu tidak adil. Kita mau berkat yang excellent, yang terbaik. Kita harus beri yang excellent, saudara-saudara. Yang bermutu tinggi, high quality. Kitab Maleaki adalah kitab terakhir dalam perjanjian lama. Dan sangat disayangkan. Karena kitab Maleaki sebagian besar berisi teguran. Mengapa Allah menegur bangsa atau umat Yahudi? Karena mereka tidak menghormati Allah. Mereka meremehkan, mereka melecehkan Allah. Dengan cara apa? Mereka memberi korban sembarangan. Korban lembu, dicari mana ya lembu sing wis kurus, sing sakit-sakitan. Korban domba, dicari mana domba yang sudah cacat. Itu kitab Maleaki sudah baca sendiri. Setelah Maleaki 400 tahun Allah tidak berbicara lagi. Bisa jadi karena Allah sudah jemu dengan umatnya. Mari kita juga mengerti, belajar. Kita mau minta yang terbaik, kita juga harus memberi yang terbaik. Kita mau minta berkat yang excellent dari Tuhan, kita juga harus memberi yang excellent. Itu kuncinya. Apa yang excellent? Berkat apa yang bisa kita beri untuk Tuhan? Pelayanan kita. Sudahkah kita melayani dengan satu pelayanan yang bermutu? Atau asal-asalan, pujian dan penyembahan kita harus yang bermutu tinggi. Apa itu yang bermutu tinggi? Dengan roh dan kebenaran. Korban-korban kita, hidup kita, tubuh. Roma berkata, tubuhmu harus dipersembahkan menjadi korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Apalagi perbuatan kita yang excellent. Saya pakai Titus 3:8 karena di situ ada kata excellent. Kalau saudara baca di dalam bahasa Inggris, ada kata excellent di situ. Dan juga pikiran kita yang excellent, yang indah, yang mulia, yang bagus, yang sedap didengar. Semuanya itu sudah menjadi satu persembahan yang indah, yang excellent kepada Tuhan. Dan mungkin kita bertanya, kenapa sih Tuhan kok menuntut yang excellent? Apa sih dasarnya? Dasarnya sangat kuat. Karena dia sudah memberi pemberian yang excellent kepada kita. Yaitu anaknya yang tunggal. Tidak ada korban yang lebih hebat dari itu. Tidak ada pemberian yang lebih hebat. Tapi Bapak sudah tunjukkan. Dia berikan anaknya yang tunggal. Di atas kayu salib Golgota. Korban yang paling excellent. Pemberian yang paling excellent kepada kita. Yaitu dia menuntut yang excellent. Itu tidak berlebihan. Itu adalah yang patut, yang seharusnya. Jadi jangan pikir kalau kita memberi yang excellent itu kita hebat, tidak. Itu kalau bahasa Mandarin dikatakan li suo tang ran. Itu masuk akal, itu logisnya demikian memang. Mari saudara, kita ingin yang excellent dari Tuhan. Dan Tuhan sudah beri di atas kayu salib. Mari kita juga memberi yang excellent kepada Tuhan. Dan sebagai kesimpulan dari khotbah, Allah kita ialah Allah yang teratur, yang detail, dan menyukai yang terbaik. Detail, excellent, order. Mengapa saya susun demikian? Karena mengingatkan kita dengan Deo. Deo itu juga artinya Tuhan, bahasa Latin. Sebab itu mari kita lebih mengenal Dia agar ibadah kita dan cara hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati.